kelas 10 IPA 3 mencalonkan diri sebagai bendahara siswa. Ya, udah tahu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kejujuran. Kenapa saya memilih tema tersebut? Karena yang teman-teman dan kakak sekalian ketahui bahwa saya mencalonkan sebagai bendahara dan kejujuran itu berkaitan dengan bendahara. Jadi saya memilih tema tersebut. Sebelum itu saya akan membahas apa arti kejujuran. Kejujuran artinya mengatakan apa adanya tanpa mengubah, mengurangi, menambah sesuatu untuk disampaikan. Prinsip dari kejujuran kejujuran juga berkaitan dengan kepercayaan. Ketika seseorang tidak jujur, maka hilanglah kepercayaan yang diberikan orang-orang di sekitarnya. Ketika hilang, gimana kita mau? Itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dua elemen ini saling berkaitan. Ketika ucapan tak sesuai dengan kenyataan, hati menjadi risau karena ucapan dirasa tak jujur. Jujur memang indah. Sikap jujur membuat hidup kita lebih tentram tanpa ada tekanan dari luar maupun dari batin kita sendiri. Coba teman-teman bayangkan, ketika kejujuran dinafikan, pasti hidup tidak pernah tenang. Saya yakin semuanya pernah mengalami hal tersebut. Kebalikan dari kejujuran adalah kebohongan atau kemunafikan. Kebohongan pertama pasti harus ketika kita melakukan sebuah kebohongan, pasti setelah itu ada kebohongan lain. Untuk mengatasi hal tersebut, kita teman-teman usahakan jangan pernah melakukan kebohongan. Itu pesan dari saya. Kejujuran juga merupakan penilaian terhadap diri kita. Ketika kita bersikap jujur, orang-orang akan percaya terhadap diri kita. Tapi kita tidak. Ketika kita tidak bersikap jujur, orang-orang akan menjauhi kita. Karena kepercayaan itu mahal. Jadi ketika kita melakukan sesuatu harus dengan matang, harus dipikir terlebih dahulu. Mungkin itu dari saya sekian. Jika Anda telah menjadi pengurus inti OSIS dalam bendahara ya. Bagaimana jika Anda telah dituduh mengambil uang tersebut? Bagaimana tanggapan Anda untuk mengatasinya? Oke, saya akan menanggapi. Mungkin pertanyaan seperti ini sudah ada di pemaparan visi dan misi kemarin. Jadi saya akan mengulang kembali dengan jawaban yang sama. Saya akan konsisten dengan pertanyaan saya, jawaban saya yang kemarin. Ketika saya dituduh dan itu merupakan fitnah yang saya tidak lakukan, saya akan menelusuri siapa yang menyebarkan fitnah tersebut. Saya mencari informasi lebih dalam dan saya akan mengajak orang tersebut untuk berdiskusi kenapa dia bisa menuduh saya melakukan korupsi terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Itu saya akan mengajak orang tersebut untuk diskusi kepada ketua dan pembina OSIS. Sekian. Itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu, bukannya pertanyaan seperti ini mungkin sudah ada sebelumnya. Jadi saya akan menegaskan kejujuran. Mengapa kejujuran itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena kejujuran itu bisa dibilang ada keterkaitan dengan kepercayaan. Ketika kita melakukan sebuah kebohongan, maka kepercayaan yang telah diberikan orang-orang di sekitar kita itu akan hilang. Maka sangat penting karena itu menyangkut harga diri kita. Ketika harga diri kita diinjak-injak, apakah kita mau? Tidak. Jawabannya adalah sudah pasti tidak. Oleh karena itu kejujuran harus dijaga karena itu sangat penting sekali. Dan saya ulangi lagi, kepercayaan dengan kejujuran itu saling berkaitan. Jadi kita tidak boleh melepaskan salah satu dari itu. Sekian. Siapa?
tanggapan kamu kejujuran itu sangat penting. Saya bertanya, apakah selama ini kamu jujur dan tidak pernah berbohong? Terima kasih. Kemarin kalau tidak salah kemarin Kak Final bilang tidak ada manusia yang sempurna. Dari kata-kata tersebut, semua manusia pasti pernah melakukan kebohongan. Kebohongan sekecil apapun itu. Yang menyaksikan kebohongan tersebut bukan cuma orang-orang di sekitar kita, karena yang menyaksikan kebohongan tersebut adalah Tuhan. Jadi semua orang pasti pernah melakukan kebohongan. Sekian. Tidak sempurna. Saya mau bertanya, kau bilang tadi kejujuran itu sangat penting. Makanya pertanyaan saya di sini, jujur apakah kamu tidak pernah berbohong selama ini? Pasti pernah. Makanya pertanyaan saya, kenapa engkau memberikan jawaban kepada teman-teman? Karena semua teman-teman ini pasti pernah berbohong. Terima kasih. Anda benar melakukan tindakan korupsi, misalnya Anda melakukan, terus Anda kehilangan kepercayaan, bagaimana Anda bagaimana cara Anda untuk memperbaiki hubungan Anda dengan atasan atau sesama kalau memang Anda benar melakukannya, misalnya. Oke, pertanyaannya, jika saya terbukti bersalah, intinya itu kan? Oke. Jadi ketika saya terbukti melakukan korupsi, saya akan pertanggungjawabkan itu. Saya akan bilang, mungkin ada sekelompok orang yang menuduh dan itu benar. Saya akan memberikan penjelasan kenapa saya korupsi, apa alasan mendasar saya korupsi. Itu yang paling penting. Ya, ada apa bos? Tersebut karena susah sekali ketika Anda berbohong satu kali dan dapat lagi kepercayaan yang sama. Kalau yang satu kalinya, maaf, hargai saya yang bicara. Susah sekali ketika kepercayaan pertama yang diberikan dan kau melakukan kesalahan 2 kali dan kepercayaan itu dapat, itu pasti sekitar 50% hanya kepercayaannya. Bagaimana caranya Anda mendapatkan kembali kepercayaan yang penuh tersebut? Terima kasih. Untuk pertanyaan tersebut, bagaimana saya mengembangkan apa alasan paling mendasar saya? Karena ketika seseorang melakukan korupsi, pasti ada alasan tertentu, mungkin alasan mendesak atau alasan seperti yang lain-lainnya. Itu pasti ada alasan mendesak kenapa dia melakukan korupsi. Untuk itu saya akan menjelaskan kenapa saya melakukan hal tersebut. Saya sudah tahu itu salah, tapi saya melakukan. Saya akan mencoba untuk mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan teman-teman pembina OSIS dan ketua OSIS yang terpilih nanti. Sekian. Karena Anda sudah terbukti benar melakukannya, bagaimana tanggapan Anda bilang orang sudah tidak mempercaya Anda? Saya seperti ini. Ketika Anda sudah terbukti melakukan suatu kebohongan satu kali dan Anda masih diberikan suatu kepercayaan, tapi ketika Anda diberikan kepercayaan yang kedua kalinya dan Anda terbukti lagi bersalah, apakah langkahnya yang akan Anda ambil untuk menanggapi permasalahan tersebut? Karena sulit sekali untuk mendapatkan kepercayaan yang kedua kalinya. Mungkin langkah yang akan saya tempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ketika nanti para calon ini terpilih, misalnya saya juga terpilih, ketika saya melakukan korupsi untuk yang kedua kalinya, saya akan mengajak para pengurus inti untuk rapat bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Saya membutuhkan pendapat-pendapat dari seluruh pengurus inti, baik ketua, sekretaris maupun wakil-wakil dari sekretaris dan ketua tersebut. Saya membutuhkan pendapat-pendapat mereka terhadap masalah yang saya hadapi. Untuk itu
ketika nantinya saya tidak mendapatkan kepercayaan tersebut lagi dan saya sudah berkomunikasi dengan pembina dan mereka tidak mempercayai saya lagi, saya akan mungkin langkah yang harus ditempuh adalah diskusi dan mengumpulkan mencari solusi bagaimana, apakah saya disuruh mengundurkan diri atau tetap bertahan dan melanjutkan tanggung jawab saya berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Anda mengatakan bahwa saya akan mengadakan rapat, tapi bukan Anda yang akan mengadakan rapat. Tapi yang pertama itu adalah atas dasar izin dari pembina OSIS. Kalau pembina OSIS sudah setuju mengadakan rapat, maka ketua sudah mengambil alih dalam rapat itu dan akan menyelesaikan permasalahannya. Saya kembali ke pertanyaan Anda tadi. Tadi Anda bertanya ketika saya melakukan korupsi, apa langkah yang dapat saya ambil? Saya akan mengajak seluruh teman-teman pengurus inti OSIS untuk melakukan rapat, tentunya dengan koordinasi dengan pembina OSIS. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah Anda mengatakan bahwa saya akan mengadakan rapat, sedangkan bukan Anda yang harusnya mengadakan rapat, tapi harus Anda yang menghadap ke pembina OSIS dan mengatakan kepada pembina OSIS bahwa mohon maaf saya terbukti bersalah, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini saya harus meminta Anda untuk membuat satu rapat. Nah, saya ingin pembina OSIS berkoordinasi dengan ketua supaya mengadakan rapat supaya permasalahan ini bisa diselesaikan. Itu harus langkahnya yang harus Anda lakukan, bukan Anda yang mengadakan rapat. Oke, saya terima saran dan kritiknya. Kembali lagi saya menegaskan jawaban saya sebelumnya. Saya akan berkoordinasi dulu dengan pembina, lalu mungkin dengan ketua dan seterusnya mengadakan rapat itu sendiri untuk mencari solusi. Karena kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana langkah Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi saya langsung bilang mengadakan rapat bukan berarti saya yang meminta rapat tersebut, tapi saya berkoordinasi dulu kepada pembina dan lalu ke ketua dan selanjutnya.